Terima kasih saudara Anda masih bersama kami. Bareskrim Mabes Polri membongkar praktik penjualan solar bersubsidi ilegal berskala besar di Pasuruan. 3 tersangka diringkus bersama sejumlah barang bukti. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Mabes Polri membongkar praktik ilegal penjualan BBM jenis solar bersubsidi dengan harga non-subsidi di Pasuruan. Polisi menemukan 3 gudang di Kelurahan Gentong serta Kelurahan Mandaran Rejo, Kecamatan Panggung-Rejo, Kota Pasuruan. Dari 3 gudang, polisi menemukan sejumlah barang bukti, antara lain belasan tangki penampung BBM berkapasitas puluhan ribu liter, 5 truk tangki, sebuah truk modifikasi, ratusan jerigen 30 liter, pipa instalasi untuk memindahkan BBM, hingga 165 kiloliter BBM. Ketiga pelaku diringkus masing-masing berinisial AW sebagai pemodal, FB pengatur keuangan, serta ST penyedia alat transportasi. Modusnya mereka membeli solar subsidi ke sejumlah SPBU, ditimbun dan dijual lagi dengan harga non-subsidi dengan keuntungan ratusan juta per bulan. Tindak kriminal ini dilakukan sejak tahun 2016 silam. Kemudian dari tersangka juga mengakui bahwa keuntungan yang didapat jika perhitungan untuk 1 liter, perhitungannya untuk 1 liter, pembelian solar non subsidi seharga 6.800. Ini kemudian dijual dengan harga 9.000. Maka keuntungan per liternya adalah 2.200. Keuntungan per liter yang didapat tersangka ini 2.200. Dalam sebulan rata-rata menjual 300 kiloliter atau 300.000 liter, sehingga keuntungan dalam 1 bulan sekitar 660 juta rupiah per bulannya. Ketiga tersangka kini ditahan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dendi Arikofur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, seorang pemuda 19 tahun di Bangkalan dibekuk polisi karena mencabuli pacarnya yang berusia 15 tahun. Pelaku mengaku berbuat nekat karena hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua korban. HN 19 tahun, pemuda warga Bangkalan harus berurusan dengan aparat Polres Bangkalan. Pelaku mencabuli BN, pacarnya yang masih berusia 15 tahun. Pelaku berbuat asusila pada BN 2 kali, yakni pada Desember tahun 2022 dan pada awal Juli tahun ini. HN nekat menyetubui BN karena kecewa hubungan mereka tidak direstui oleh orang tua korban. Orang tua korban yang marah setelah mendengar cerita anaknya lalu melaporkan kasus ini ke polisi. HN akhirnya dibekuk polisi saat berada di rumahnya. Tersangka kita amankan di rumahnya di Sampang, Madura, Jawa Timur. Kemudian motifnya adalah dengan bujuk rayu tersangka ini melakukan persetubuhan terhadap korban, ya. Dan di situ dia mengatakan dan membujuk rayu korban bahwa dengan cara itu mungkin mereka bisa direstui hubungannya oleh orang tua korban. Demikian, ya. Yang melaporkan ke pihak kepolisian? Ayah korban melapornya. Ini pacaran? Iya, pacaran. Berarti korban masih di bawah umur? Iya, korban 16 tahun. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bangkalan. Saudara, polisi Resor Ponorogo menggelar reka ulang pembunuhan terhadap Purnawirawan TNI. Ada 41 adegan yang dilakukan 2 tersangka asal Jambi. Hasil reka adegan polisi menemukan fakta baru, yakni pelaku sempat menghilangkan jejak darah di lantai.
Reka ulang yang digelar polisi Polres Ponorogo menghadirkan tersangka Jeki Rahmat Prawijaya 22 tahun warga desa Nalo Gedang, Kecamatan Nalo Tantan, Marangin, Jambi. Sementara satu tersangka lain yaitu AP 16 tahun tidak dihadirkan karena masih di bawah umur. Dalam reka adegan tersangka membunuh Sumiran 57 tahun purnawirawan TNI karena sakit hati. Janjinya mempekerjakan pelaku di angkringan korban tidak ditepati. Tersangka memukul kepala korban menggunakan batu saat tertidur, kemudian membekap mulutnya dengan kain dan membungkus karpet. Kemudian dibuang di bawah jembatan di wilayah Widodaren Ngawi. Ada 41 adegan aksi pembunuhan dan ditemukan fakta baru, yakni ada upaya menghilangkan barang bukti berupa darah dengan mengepel lantai sebelum meninggalkan rumah kontrakan. Ceceran darah kita sudah ambil sampelnya untuk kita bawa ke laboratorium untuk dicocokkan dengan korban. Tentunya sebagaimana perintah Bapak Kapolda, kami melaksanakan pembuktian ini penyidikan dengan scientific investigation. Jadi seluruh piranti-piranti yang ada kami akan gunakan, termasuk juga dengan pembuktian sampel darah yang ada di sini kita sudah bawa ke laboratorium, kita cocokkan dengan korban dan lain-lain. Atas temuan fakta baru ini, polisi akan menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana, yakni pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo. Saudara anggota Polsek Sukolilo Surabaya meringkus 4 pemuda anggota komplotan begal di kawasan Jalan Mer Surabaya. Untuk melancarkan aksinya saudara, komplotan ini mempersenjatai dirinya dengan senjata tajam. Unit Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya menangkap 4 pemuda yang diduga hendak membegal di kawasan Jalan Mer Surabaya. Para pelaku berinisial MS 20 tahun, TT 20 tahun, TY 27 tahun, dan JW 21 tahun. Penangkapan keempatnya berawal dari patroli polisi yang mendapati 4 pemuda berkumpul di pinggir jalan Senin dini hari. Saat didatangi petugas, mereka malah berusaha kabur. Polisi kemudian mengejar dan menangkap keempatnya. Kepada polisi, para pemuda itu mengatakan hendak membegal dengan sasaran pengendara motor yang berkendara sendiri. Mereka mempersenjatai diri dengan senjata tajam untuk melancarkan aksinya. Kelompok yang tujuannya adalah untuk melakukan kegiatan penjamretan atau begal dengan basoknya perkara 365 pencurian dan kekerasan. Jadi sasaran mereka ini adalah masyarakat yang melintas yang sendiri, yang berada di sekitar Jalan Mer. Biasanya mereka mencari sasaran ketika korbannya sendiri, informasi atau keterangan dari pelaku. Kerap melukai atau mencederai korban atau seperti apa? Jadi sesuai dengan keterangan pemeriksaan, mereka ini membawa sajam, tujuannya untuk menakut-nakuti korban atau calon korban. Tapi ketika mereka atau korban ini melawan, maka mereka akan didasarkan untuk melukai. Berapa kali dan mereka melakukan hal ini? Menurut keterangan mereka ada beberapa tempat ya, pernah melakukan beberapa tempat. Dan kemarin saat kita tangkap, mereka ini sedang melaksanakan rencana aksinya. Mereka bergerombol di satu tempat. Ketika kami melihat orang yang mencurigakan dan indikasi mereka adalah pelaku, maka kita geledah dan temukan sajam, dan setelah pemeriksaan ternyata pengakuan mereka adalah rencana untuk melakukan aksi pencurian dengan kekerasan atau jambret atau begal. Dari para pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa pisau dan celurit serta sepeda motor yang digunakan untuk beraksi. Pelaku diancam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1941 dengan ancaman hukuman mencapai 10 tahun penjara. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan. Saudara, komplotan pelaku curanmor roda 2 dengan menggunakan mobil diringkus polisi usai terjebak kemacetan di Jalan Kalianak, Surabaya. Pelaku sengaja menggunakan mobil dalam menjalankan aksinya untuk menghindari kecurigaan warga. Komplotan pencuri sepeda motor ini beraksi di kawasan Lakar Santri, Surabaya. 3 pelaku yang mengendarai mobil berbagi peran, yakni pengemudi mobil, eksekutor pencurian, serta pengawas kondisi sekitar. Usai mendapatkan motor curian, ketiganya kabur.
Namun pencurian ini dipergoki warga yang kemudian melaporkannya ke polisi. Sempat terjadi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku. Bahkan mobil pelaku sempat menabrak polisi dan pengendara lain. Meski akhirnya mereka diringkus karena terjebak macet di Jalan Kalianak, Surabaya. Dua pelaku di dalam mobil HS dan SF langsung digelandang ke Mapolsek Lakar Santri. Sedangkan seorang pelaku lain PP yang membawa kabur motor curian diringkus usai menjual motornya ke penadah di Bangkalan, Madura. Meski hanya mencuri motor, para pelaku menggunakan mobil untuk menghindari kecurigaan warga. Modusnya adalah mereka ini menggunakan kendaraan R4 Agia saat itu berwarna putih. Dari modusnya dia pakai R4 hunting mencari sasaran sepeda motor R2 khususnya yang diparkir di jalan atau di depan rumah. Kemudian 3 orang ini mempunyai peran masing-masing. Ada driver, ada yang eksekusi, ada yang membawa sampai dengan ke 480 ke penadah. 1 kali main dia 2 kali harus punya sasaran itu. Jadi ada 2 TKP. Para pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan yang ancaman hukumannya 7 tahun penjara. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Parade kostum atraktif Jember Fashion Carnival membuka kegiatan Tentara Manunggal masuk desa. Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.